channel ini. Yang pertama dengan Kak Mary, Kak Rima, Kak Dewi, Kak Ina. Adik-adik, kami semua mau mengajak adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan untuk menyembah Tuhan. Hore! Mari kita berdoa adik-adik. Ayo kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami berterima kasih atas segala rahmat-Mu, berkat-Mu hari ini ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Bapak kamu berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, dimanapun mereka tinggal dan berada saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berikan kami Tuhan roh puji-pujian agar kami dapat selalu memuji menyembah-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita puji Tuhan adik-adik.
Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu hari ini ya Bapa. Sebentar anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kami telinga yang baik untuk kami mendengar firman Tuhan, dan berikan kami hati yang baik Tuhan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu dapat mematuhi, dapat taat di dalam setiap firman-firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, Kak Eka, kita hari ini mau ngapain? Oh iya, kita mau dengar firman Tuhan. Siapa di sini yang udah siap dengar firman Tuhan? Ayo angkat tangan. Wah, banyak ya. Wah, adik-adik di sini pintar semua. Setia ya sama firman Tuhan ya Kak Mina ya. Terus kita hari ini mau belajar firman tentang apa ya Kak ya? Apa ya? Oh iya, kakak tahu. Di mana adik-adik? Kalian tahu? Oh, kalau nggak tahu, kakak mau belajar ngajarin kalian di Mazmur 86 ayat 5. Ayo Kak Eka, kita buka Alkitab yuk. Yang bawa Alkitab, ayo kita dibuka di rumah. Papa mama bantu-bantu sama anak-anaknya semua ya, sama adik-adik, kakak-kakak, biar adik-adik semua sekolah minggu di sini pintar-pintar baca firman. Oke, kita buka di Mazmur 86 ayat 5. Mazmur 86 ayat 5. Mari kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Nah Kak, ini dari ayat firman ini tuh apa aja sih? Intinya itu di sini di Mazmur 86 ayat 5, kalau Tuhan Allah itu yang pertama itu baik. Wah, pasti itu Tuhan baik banget sama kita. Kita tuh gak pernah dibiarin sendirian. Ketika kita tidur, kita makan, kita bersama teman-teman kami, Tuhan tuh selalu ada buat adik-adik. Dia selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Termasuk adik-adik yang di rumah, meskipun kalian masih kecil, kalian masih sama orang tua kalian, tapi Tuhan Yesus itu selalu ada buat kalian gitu. Betul sekali. Terus ada poin selanjutnya nggak Kak? Ada ya. Selain yang pertama dari Tuhan itu baik, yang kedua Tuhan itu suka mengampuni. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik di rumah kalau dijalin temennya ada yang suka memaafkan atau dendam nih? Wah, ayo pilih mana? Memaafkan atau membalas? Nah, kalau firman Tuhan katakan kalau kita dimusuhi teman, jangan kita membalas, karena itu bukan firman Tuhan. Kalau kita dimusuhi, kita harus mengampuni, kita harus berdoa buat musuh-musuh kita. Nah, di sini kakak mau kasih contoh tokoh-tokoh Alkitab yang suka mengampuni. Nah, Siapa aja tuh? ya? Ada berapa Kak? Ada banyak sih. Yang pertama, Siapa aja tuh? kita ambil contoh Ishak. Siapa di sini yang tahu Ishak? Ayo angkat tangan ya. Oh iya, di situ pinter ya. Ishak itu papanya siapa? Dia papanya Yakub dan Esau. Nah, punya istri namanya Ribka. Nah, kenapa Ishak ini suka mengampuni? Karena pada saat itu Yakub dan Esau itu mau meminta berkatnya dari Pak Ishak. Nah, ketika Pak Ishak ini sudah tua dan sudah tidak bisa melihat lagi, pada saat itu Esau dan Yakub itu dia datang kepada bapaknya untuk menerima berkat. Tapi Pak Ishak ini suka sama si Esau. Tetapi yang ibunya Ribka itu sukanya sama si Yakub. Nah, jadi pada saat itu mereka ada perseteruan di situ. Nah, ketika Pak Ishak ini mau sebuah persembahan makanan dari binatang yang dipadang, dari buruan, yang si Yakub ini Yakub ini seorang yang licik, anak-anak. Pada saat dulu sebelum bertobat, Yakub ini menyamar sebagai Esau, menjadi kakaknya ya, supaya dia menerima berkat Tuhan. Tapi akhirnya setelah semuanya itu terjadi, Pak Ishak ini memberkati si Yakub menjadi anak sulung. Nah, ketika itu si Esau datang
Dan si Esau ini marah besar dan ingin membunuh si Yakob karena hak kesulungannya ini diambil oleh si Yakob. Nah, akhirnya Pak Ishak ini marah sama si Yakob, tapi pada saat itu dia sudah mengalami bahwa Tuhan itu baik dalam hidupnya, maka Tuhan itu punya rencana yang indah untuk si Yakob. Maka Pak Ishak ini mengampuni si Yakob. Nah, begitu ceritanya adik-adik soal Pak Ishak. Nah, adik-adik, tokoh yang kedua siapa ya kira-kira? Siapa Kak Vina? Gimana kalau Kak Ika cerita tentang Daud? Daud ya. Oh iya. Di sini adik-adik yang kenal Daud. Siapa yang kenal Daud? Angkat tangan. Oke, pintar semua ya adik-adik. Oke, Daud itu ceritanya dia dimusuhi sama Raja Saul. Nah, Raja Saul itu Raja Israel pada saat Daud itu menjadi seorang gembala pada saat itu. Dia punya teman sahabat namanya Yonatan. Yonatan ini anaknya si Saul. Nah, pada saat itu Daud berperang melawan Goliat dan Daud ini memenangkan peperangan itu. Ketika dia pulang ke Israel, nah banyak orang-orang ini berteriak bahwa Daud itu mengalahkan beribu-ribu laksa, sedangkan Saul hanya beratus-ratus. Nah, ketika itu rasa irinya si Saul ini datang, dan si Saul ini, Raja Saul ini, Kak Vina, tahu kenapa Kak? Raja Saul ini akhirnya tuh punya dendam, marah gitu Kak. Nah, jadi dia tuh ingin berusaha untuk menyingkirkan Daud, ingin membunuh si Daud ini. Padahal itu kan nggak boleh ya Kak ya? Iya, kalau firman Tuhan itu nggak boleh. Tapi karena si Raja Saul ini sudah dikuasai oleh iblis hatinya, jadi dia itu punya keinginan untuk aku harus membunuh Daud karena dia sudah mengambil itu tadi rasa kehormatannya Kak gitu. Itu tidak patut dicontoh ya adik-adik. Adik-adik di rumah jangan seperti Raja Saul ya. Kita harus mengampuni orang, kita harus berbuat baik kepada siapapun itu, termasuk musuh-musuh kita ya nggak Kak Vina? Betul. Iya gitu. Nah, singkat ceritanya adik-adik, setelah Raja Saul ini berusaha untuk membunuh si Daud, akhirnya pada saat itu Tuhan tolong Daud. Akhirnya Raja Saul ini mati dalam peperangan sendiri bersama si Yonatan, dan Daud akhirnya menjadi raja dan dia mau mengampuni setiap musuh-musuhnya dan dia mendapatkan pertolongan Tuhan berkat dia mau mengampuni. Jadi kita harus seperti siapa adik-adik? Daud atau Saul? Daud dong, masa si Saul? Betul, kita harus menjadi Daud ya adik-adik. Sip, kalau gitu kakak mau lanjutin yang poin yang ketiga ya adik-adik. Nah, poin yang ketiga dari ayat Mazmur 86 ini, kita harus mengetahui, mengenal pribadi Tuhan kita itu Allah yang penuh kasih. Nah, kata kasih itu identik dengan kita mau mengasihi orang tua, kita mau mengasihi Tuhan, kita mengasihi teman-teman kita semuanya. Dan termasuk kita harus mengasihi yang membenci sama diri kita. Siapa itu? Musuh ya? Musuh lah pastinya ya. Ya mungkin menurut adik itu musuh adik-adik. Jadi kalian harus merangkul dan mengasihi. Doa buat mereka supaya kita selalu melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, kalau kita mau mengasihi, mau melakukan firman Tuhan, kita harus taat sama orang tua nih. Nah, siapa di sini adik-adik yang suka ngelawan orang tua? Kalau disuruh bantuin orang tua, sebenarnya nggak mau, nanti aja, males. Siapa di sini ayo? Ayo siapa? Banyak nggak Kak Mina? Kira-kira? Kelihatannya sih enggak. Karena adik-adik kan baik. Adik-adik sekolah minggu kita baik-baik semua, top pokoknya gitu. Nah, jadi adik-adik buat kalian yang misalnya disuruh-suruh masih capek, jangan ya, kita harus berusaha mengasihi orang tua dengan perbuatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengasihi Tuhan dengan cara kita selalu berdoa, kita selalu memuji Tuhan, kita selalu baca firman Tuhan gitu. Dan selalu bersyukur ya adik-adik. Ya, itu jangan lupa. Karena kalau kita mengucap syukur, apapun yang menjadi aktivitas dalam hidup kita itu pasti semuanya akan membuat bahagia ya Kak Vina ya. Pasti. Kita pasti akan mendapat berkat Tuhan juga dari kita bersyukur. Nah, gitu adik-adik, sudah paham
Coba kita baca sekali lagi ayat yang tadi ya. Yuk, kita baca yuk, Kak Vina. 1, 2, 3. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan di Mazmur 86 ayat 5. Kira-kira intinya apa aja ya adik-adik? Ada yang masih ingat? Ayo Kak, kita sebutin apa aja Kak? Yang pertama, kita harus mengenal pribadi Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus itu Allah yang baik, yang pertama. Yang kedua, Allah kita suka mengampuni. Yang ketiga, Allah kita itu penuh kasih setia dalam hidup kita. Betul banget. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meniru pribadi Allah yang baik. Adik-adik, ayo kita berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Kita tutup mata kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat firman-Mu pada hari ini Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami sudah menerima berkat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkat firman-Mu selalu memberkati adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka saat ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati Tuhan masa sekolah mereka Tuhan, berkati orang tua mereka, berkati saudara mereka Tuhan, sehingga mereka selalu Tuhan mengasihi mereka dan juga mereka Tuhan selalu Tuhan mengantar mereka untuk dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pertama-tama siapkan kertas, lalu siapkan mika. Yang ketiga penggaris, klip, pensil warna, spidol, cutter, selasi, dan gunting. Yuk kita coba membuatnya. Pertama, siapkan kertas. Kalian bisa menggambar apa saja yang kalian inginkan. Gambar atau kalian juga bisa cari di internet lalu mencetaknya seperti ini. Lalu siapkan mika, taruh di atas gambar tersebut dan ikuti pola gambar dengan menggunakan spidol. Ini adalah contoh pola gambar yang sudah dibuat di adik-adik. Langkah berikutnya, beri warna pada gambar. Warnai sesuka kalian ya, jangan sampai terlewat garis ya adik-adik. Nah, jika sudah jadi seperti ini, satukan pola mika yang sudah digambar dengan menggunakan selasi di sisi atas dan bawah. Lalu siapkan kertas lagi, potong sesuai ukuran gambar. Lanjutkan dengan memasukkan kertas di sela-sela gambar
dan Mika tersebut. Dan alhasil, tarik kertas pelan-pelan. Tada! Kertas ajaibnya sudah jadi. Silakan dicoba adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita sudah mendengar firman dan membuat craft. Nah, seperti ini ya contoh akhirnya ya. Nah, ini kita menggambar Alkitab, nah seperti ini. Jadi kalau kita mengenal Tuhan Yesus, kita selalu beribadah kepada Dia, dan kita selalu hidup kita diperbarui dan hidup kita semakin berwarna. Nah, adik-adik, hari ini kita tutup ya ibadah kita. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa, kita lipat tangan, kita menutup mata, dan kita mau berkonsentrasi buat Tuhan. Ayo kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas segala rahmat-Mu, berkat-Mu hari ini, karena kami sudah melakukan sekolah minggu kami sudah beribadah kepadamu. Kiranya Bapa, tangan-Mu Tuhan yang selalu memberkati adik-adik kami semua sekolah minggu Tuhan, dan memberkati kami semua yang tergabung Tuhan dalam ibadah ini. Kiranya Bapa, kami semua tetap Tuhan di dalam lindungan-Mu, kami setia kepadamu ya Bapa. Berkati kami, berkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Biarlah mereka tetap setia kepadamu, mereka tetap Tuhan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai jumpa di minggu depan. Kita sekolah minggu lagi. Oke, shalom, Tuhan Yesus memberkati.